Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar mengisi e-rapot. Langkah pertama adalah Ibu dan Bapak wajib mengisi alamat e-rapot. Kalau saya berasal biasanya dari operator sekolah yang dikirim kepada kita. Ini alamatnya wajib ditulis di bagian atas kolom pencarian ya. Jadi di sini ini misalnya 125 234 titik bla bla bla. Nah, ini silakan nanti diselesaikan. Sekali lagi menulis alamat e-rapotnya di bagian atas kolom Google Search, jangan yang di sini ya. Kalau yang di tengah-tengah ini pasti nanti aplikasi rapotnya tidak akan muncul. No. Jadi harus di atas, ini yang benar. Nah, Bapak dan Ibu, kalau misalnya penulisan alamat e-rapotnya sudah benar, akan muncul seperti ini dan kita tinggal mengisi identitas sesuai dengan yang kita perlukan, yang kita terima. Kalau sudah selesai, tinggal klik masuk. Nah, ini kita sudah berada di aplikasi e-rapot. Di sini Bapak dan Ibu bisa melihat menunya, ada dashboard, ada password, kemudian data kompetensi dasar, rencana penilaian, input data, download format impor nilai siswa, proses deskripsi, lihat pengolahan nilai, grafik, lihat nilai, dan terakhir biasanya akan ada pengiriman nilai. Nah, ini kalau sudah selesai nanti tinggal kirim nilai rapot. Nah, hal pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah kita masuk ke perencanaan. Bentar. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah hafal dengan kompetensi dasar, ini bisa dilihat dulu data kompetensi dasarnya apakah sudah sesuai. Nah, ini apakah data kompetensi dasarnya sudah sesuai atau belum. Tinggal nanti dipilih mata pelajaran, diisi dan sebagainya, nanti akan muncul kompetensi dasarnya. Nah, kalau misalnya kompetensi dasar sudah tepat, kita bisa lanjut ke rencana penilaian, tapi kalau belum, nanti bisa diubah ya, data kompetensi dasarnya bisa diubah dengan menambahkan nanti edit data kompetensi. Nah, di sini bisa diedit, jadi silakan tambahkan. Mungkin ada, kalau saya nih pengalaman saya untuk yang sekarang data kompetensi dasarnya itu tidak sesuai, masih ada yang dari kurikulum lama, misalnya tentang teks exemplum ya, padahal itu sudah tidak ada. Nah, itu bisa diganti dengan data kompetensi dasar terbaru. Nah, kalau sudah ke kompetensi dasar, kita akan mulai dengan rencana penilaian. Nah, Bapak Ibu bisa mengisi rencana nilai pengetahuan, mau berapa nilai, kemudian nilai keterampilan, kemudian sikap spiritual, sikap sosial, dan terakhir PTS serta PAS. Nah, ini misalnya untuk nilai pengetahuan, kita pilih kelasnya, misal 9I ya. Kemudian mata pelajaran. Nah, di sini biasanya karena ini saya sudah memasukkan rencana penilaian, berarti ada tulisan aplikasi mendeteksi bahwa Anda sudah menyimpan rencana penilaian pengetahuan dan sebagainya. Nah, kalau misalnya belum, Bapak dan Ibu nanti bisa memilih di sini. Nah, ini berapa jumlah penilaian yang akan kita masukkan ke rapot. Bisa 1, 2, 3, 6 atau 12, ini terserah kepada Bapak dan Ibu.
Boleh juga di sini kita sharing MGMP. Jadi biasanya supaya sama, kita musyawarah antar guru mata pelajaran di sekolah masing-masing per kelas 7, 8 atau 9. Nanti sepakati mau berapa KD. Nah, setelah itu biasanya nanti ini akan ada nih, misalnya memilih 6 penilaian, maka akan ada P1, P2, P3, P4, P5 dan P6. Nah, ini berarti nanti kita akan memasukkan 6 nilai. Kemudian di sini pilih teknik penilaiannya apa. Ini misalnya contohnya bisa tes tulis, tes lisan, atau penugasan. Kemudian kalau yang bawahnya ini bobot teknik dan nama penilaian, ini sudah otomatis ada, tapi kalau misalnya belum ada ya tinggal ditulis saja. Nah, kemudian di bawahnya Bapak dan Ibu bisa memilih kompetensi dasar yang sesuai yang mana. Ini misalnya memahami isi ungkapan perasaan dalam teks cerita inspiratif. Ini misalnya tinggal di checklist saja. Kemudian yang nilai kedua misalnya menggali informasi unsur buku fiksi dan non fiksi dan seterusnya. Ya, ini tinggal di checklist saja. Kalau sudah selesai jangan lupa nanti disimpan. Nah, ini. Jadi jangan lupa ini wajib disimpan. Jadi perencanaan kita nanti akan masuk di aplikasinya, sehingga nanti kita tinggal mengisi nilainya saja. Ya, itu. Nah, itu dari perencanaan. Nah, kalau misalnya perencanaan, nah ini rencana penilaian pengetahuan sudah selesai. Lanjutkan dengan rencana nilai keterampilan, sama seperti tadi. Kita memilih beberapa nilai, teknik penilaiannya dan sebagainya, ya, lengkap. Jangan lupa juga disimpan nanti. Kemudian juga kita akan wajib mengisi sikap spiritual. Di situ biasanya kalau ini sudah ada sikap apa saja, misalnya berdoa, rajin beribadah dan sebagainya, tinggal di checklist saja. Kalau misalnya ingin semua, boleh tinggal di checklist semua, tapi kalau ingin dipilih misalnya silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Kemudian juga di sini ada sikap sosial, jujur, disiplin, tanggung jawab, dan lain-lain. Ini juga tinggal di checklist saja. Jadi sama, nanti pilih kelas dulu. Nah, ini misalnya kelas 9I, mata pelajarannya Bahasa Indonesia. Nah, di sini akan ada butir sikap sosial, jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri, dan peduli. Nah, ini juga sama, tinggal di checklist saja. Dan jangan lupa nanti disimpan. Ya, ini wajib disimpan ya Bapak Ibu. Nah, itu perencanaan. Terakhir, ini juga kita wajib memasukkan nilai PTS atau PAS, atau mungkin kalau di akhir tahun bisa dua-duanya. Ini tinggal dimasukkan saja. Kemudian kalau misalnya perencanaan nilai sudah selesai, kita akan masuk ke memasukkan nilai rapot. Ini ada dua cara. Pertama, kita bisa input data nilai. Ya. Nah, ini sama dengan perencanaan. Kita bisa memasukkan nilai pengetahuan, nilai remedial, nilai keterampilan, nilai sikap spiritual, nilai sikap sosial, dan nilai PTS dan PAS. Yang ada di sini ini akan sesuai dengan yang ada di perencanaan tadi ya Bapak Ibu. Nah, di sini ini akan sama. Nah, jadi apa yang kita rencanakan itu nanti kita tinggal memasukkan saja. Jadi misalnya kita ini untuk nilai pengetahuan, seperti biasa pilih kelasnya dulu, kemudian mata pelajarannya, kemudian jumlah penilaian. Nah, ini kan tadi kita sudah merencanakan ada P1, P2, P3, P4, P5, P6. Karena tadi kita akan melakukan 6 penilaian. Ini tinggal diisi satu persatu.
kita misalnya mulai dari P1. Nah, seperti ini. Ini kelasnya kelas 9I, mata pelajaran Bahasa Indonesia, penilaian P1. Ini ada daftar nama-nama siswa. Nah, tinggal di sini kita tulis, ketikan nilainya berapa. 90 misalnya. Ini 2 angka. Kalau 3 angka, nah ini akan muncul tulisan hanya boleh diisi angka dan maksimal 100. Ya, itu. Jadi kalau misalnya ini ada 3 angka, ini tidak akan bisa. Jadi hanya 2 angka atau sistem puluhan. Gitu. Nah, ini diisi semuanya sampai selesai. Ya, seperti biasa, jangan lupa di bagian bawah itu ada simpan juga. Nah, ini. Jadi setelah selesai mengisi satu persatu, semua nilai wajib disimpan. Nah, kalau misalnya tidak mau ribet memasukkan satu persatu nilai, kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu di sini adalah download format import. Ya, yang ini. Kalau ini yang import nilai pengetahuan, input data dan nilai. Ini kita akan memasukkan nilainya satu persatu semuanya. Mulai dari pengetahuan, remedial, keterampilan, sikap spiritual, sikap sosial, kemudian nilai PTS dan PAS. Tapi kalau Bapak dan Ibu ingin lebih mudah, tidak ribet, nah kita bisa di sini download format import. Ini kalau menurut saya lebih praktis. Hanya di sini kita harus rajin membuat nilai sebelum pengisian e-raport. Jadi ketika mengisi e-raport, kita sudah punya data nilai. Ya, sama seperti tadi, jadi tinggal dimasukkan kelas dan pelajarannya. Nah, ini nama file dan keterangan file. Di sini kita akan mendownload. Ya, tinggal di-download semua. Kalau saya di sini mendownload format yang kosong, yang ini. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya ingin mengedit, ya silakan download format edit yang ini. Ya, nah ini silakan diklik satu persatu. Nanti kalau sudah selesai, biasanya akan tersimpan di laptop atau komputer kita. Nah, kita bisa offline, bisa keluar dari e-raport, kemudian mengisi format yang ini. Dimasukkan, tinggal kopas-kopas saja ke format ini. Jadi data nilai yang ada di komputer kita tinggal disalin, dikopas ke format penilaian harian untuk pengetahuan, format nilai keterampilan, format nilai sikap spiritual, format nilai sikap sosial, dan juga format nilai PTS dan PAS. Nah, itu ya, itu biasanya akan di luar e-raport, jadi bisa tidak menggunakan internet. Nah, kalau sudah selesai, nanti Bapak Ibu tinggal ini import nilai siswa. Nah, ini akan sama juga, nilai pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Nah, ini misalnya kita mulai dari nilai pengetahuan. Nah, kalau diimpor kita tinggal memilih file yang sudah kita buat tadi, yang sudah di-download, kemudian sudah diisi lengkap data-datanya, nilainya, tinggal kita choose file. Ya. Nah, ini ada di mana kira-kira? Misalnya kita akan memasukkan nilai pengetahuan 9i ya. Nah, ini. Ini ada di komputer kita, tinggal dipilih, klik nilai pengetahuan kelas 9i, open. Nah, ini berarti sudah berhasil ya diunggah ke dalam e-raport. Kemudian klik upload data nilai. Nah, ini nilainya sudah ada, jadi sudah terisi. Ya, begitu. Nah, ini semua
sama ya. Jadi nilai impor pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual, sikap sosial, dan PAS. Jangan lupa setelah selesai membuat ini wajib juga disimpan lagi. Ya, nah ini simpan data nilai. Ya, Bapak Ibu, jadi ini semua sudah P1 sampai P6 lengkap, tinggal disimpan data nilainya. Kalau udah ini berarti beres. Nah, tinggal kalau sudah memasukkan semua nilai, mengimpor nilai, kita lanjutkan ke deskripsi siswa. Ini juga yang deskripsi siswa biasa sudah otomatis, tinggal kita checklist, cek dan recheck saja. Oh, ini tidak sesuai ya, karena saya belum memasukkan nilai untuk 9i. Kita ganti kelasnya. Saya mencoba yang sudah tadi. Nah, ini deskripsinya sudah ada, Bapak dan Ibu tinggal cek dan recheck saja. Nanti setelah itu seperti biasa di bagian bawah wajib menyimpan kembali data-data yang sudah kita masukkan tersebut. Ya, ini wajib disimpan supaya aman tersimpan di e-rapor. Nah, kalau sudah semua penilaian, memasukkan semua nilai pengetahuan, keterampilan, sikap dan sebagainya selesai, deskripsi selesai, kita bisa melihat pengolahan nilai. Ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan. Ini tinggal cek dan recheck saja. Nah, ini ya tinggal cek dan recheck saja. Kalau misalnya nilainya sudah sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu, berarti sudah beres. Tapi kalau misalnya ingin diperbaiki lagi nilainya, yang si A misalnya kurang bagus nilainya, mau diperbaiki, mau ditambah atau dikurangi, ya berarti kita kembali ke input nilai tadi. Silahkan diubah lagi nilainya dan jangan lupa disimpan, sehingga nanti kita akan mempunyai nilai akhir ya tuh. Nah, kalau misalnya sudah semua selesai, nah kalau sudah semua selesai, nilai sudah masuk, kita bisa nanti juga ini memasukkan nilai ekstrakurikuler. Boleh, tapi kalau ini biasanya jadi nanti urusan wali kelas ya. Nah, kalau semua sudah selesai memasukkan nilai pengetahuan, keterampilan, dan semua sikap, PAS dan PTS, kita tinggal kirim nilai akhir.
Nah, ini tinggal klik kirim nilai akhir. Berarti kita akan mengirim nilai ini. Biasanya ini akan sampai ke data yang ada di sekolah masing-masing. Kalau saya ke wali kelas dan operator sekolah. Jadi nanti mereka otomatis akan bisa melihat nilai yang kita kirimkan. Jadi yang sudah kita masukkan tadi itu bisa dilihat oleh para wali kelas, bisa dilihat oleh tim penilai. Nah, ini sudah ada datanya seperti ini. Tinggal Bapak dan Ibu turun ke bawah. Nah, di sini ada kirim nilai akhir. Nah, ini berarti kalau sudah sampai di sini, berarti selesailah tugas kita sebagai guru bidang studi dalam mengisi e-rapot. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu sebagai wali kelas, berarti ini harus ganti. Nah, ini akses masuknya. Di sini ada guru mapel. Yang tadi berarti kita guru mapel, kemudian guru BK, dan kalau sebagai wali kelas berarti nanti akses sebagai wali kelas. Nah, jadi setelah mengirim nilai tadi, berarti tugas kita sebagai guru mapel selesai. Tugas kita sebagai wali kelas berarti tinggal masuk saja ke akses wali kelas dan tinggal mengisi. Ini Anda akan mengubah akses dari guru mapel ke wali kelas. Oke, apakah Anda yakin? Yakin. Nah, ini akan berubah ya dari guru mapel ke wali kelas. Nah, ini biasanya kita akan mengisi ini absensi, kemudian juga catatan wali kelas dan sebagainya. Ya, ini sama seperti biasa. Nah, ini tinggal diisi saja. Proses deskripsinya ini boleh ditambahkan atau misalnya tinggal di save saja. Ini input data. Nah, ini misalnya kehadiran siswa, nilai ekstrakurikuler, kemudian ada mungkin prestasi-prestasi. Nah, ini kemudian catatan wali kelas. Nah, ini biasanya tugas sebagai wali kelas ini saja. Jangan lupa di sini juga sebelumnya dicek data peserta didik apakah sudah betul atau masih harus diperbaiki. Tapi kita biasanya tidak bisa mengubah data peserta didik, ini harus operator sekolah. Nah, kemudian ya tinggal di sini rekap kehadiran, ya sama seperti tadi. Berarti kalau sudah beres semua, selesai, dan kita bisa keluar atau log out. Itu Bapak dan Ibu cara mengisi e-rapot yang sederhana. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memahaminya. Terima kasih, sampai jumpa di channel berikutnya. Jangan lupa like, share, subscribe channel Yayu Arundina.